Ya, Alhamdulillah Ibu sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi, Bu Novi. Di sini ada Bu ini juga ya, Bu Puji. Ada Bu Ella, Bu Ella. Bu Rahma, Bu lagi Ra. rame mereka di sana Iya, nih. alhamdulillah. Ini berarti di Jatisari ya, yang Tapi Sari, Marga Mulia lagi masalah teknis Bu, jadi sepertinya anak-anak belum belum bisa. bisa masuk Mungkin ya. iya, mungkin udah coba bantu di Oke. anak-anak, mudah-mudahan bisa masuk. Silakan Ibu Ci. Ya, ini udah komplit semua dari Jatisari. Belum. Oke, boleh dipanggil teman-temannya. Salah satu. Iya Kenapa? Bu. Dipanggil ya. Lagi pada istirahat ya tadi ya. Ya. Itu nak dengan beliau mas, mas sudah. Ibu itu mas. Kita, abus. Campur, adli, rapi, ujang, sis, itu teh saya itu teh tadi teh, itu teh saya itu teh Ika. Anak-anak kemarin udah terima buku cetakan ya? Udah. Udah, coba sambil nunggu yang lain, kalian buka dari HP masing-masing. Bisa dibuka kan ya dari HP ya? Nah, Mm-mm. Sebelum kita mulai, coba kalian ngetes dulu aja bisa dibuka apa enggak. Itu yang kelas 10, yang semester 1. beneran bu. Kalau ini, kalau sambil kalau kamu ini kira-kira apa? 14-nya, 14 orang. Oh, mana kasih? Terus itu mau baca. Ada yang nggak bisa dibuka? Bisa bu. Bisa semua ya. Ada mana? Nah, aku nggak Oke. tahu. Nah, ya sebelum Ibu mulai, kalian sebetulnya kalau misalnya di rumah ini bukan sebagai PR yang khusus ya, tapi bisa kalian pelajari juga langsung dari buku cetaknya kalau kalian kurang paham gitu dari apa yang dijelaskan. Biasanya yang Ibu jelaskan itu akan lebih detail, cuma kalau misalnya dari buku cetak kalian baca ada yang nggak ngerti, bisa ditanyakan langsung ya. Jadi, misalnya sehari-hari kamu ada waktu yang memang mau belajar, kalian baca aja itu bukunya. Kita sekarang sedang memasuki yang tentang pencarian ide. Pencarian ide produk ya. Kan kemarin Ibu udah jelasin juga. Nah, yang Ibu praktekkan ini lebih detail lagi. Jadi, bagaimana cari idenya dari bahan baku, dari apa, inspirasinya dari apa digabungkan sampai akhirnya kita punya ide-ide alternatif ada 5 ide gitu. Nah, kalau di sini mungkin tidak ada, tapi Ibu bikin supaya lebih mudah buat kalian. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya yang nanti kita diskusikan. Oke, udah kumpul semua yang lain? Belum. Tadi sudah dipanggil ya? Sudah. Gimana ya, Bu Novi? Biasanya kalau anak-anak masuk berapa menit dari jam waktunya ya, Bu ya? Seharusnya 9.45 anak-anak sudah Mm-mm. bergabung di kelas. Biasanya toleransinya berapa menit untuk ya sekalian melatih disiplin juga nih. Kita kasih waktu sampai 10 menit mungkin ya. Ini udah Seharusnya 10 menit sudah cukup ya, Bu. cukup ya. Kita nanti bikin kesepakatan ya anak-anak Iya, ya. iya nanti. Ini udah dipanggil lagi ya. Anak-anak yang dari mana namanya? Jatisari? Dah. Ya, tolong ya.
Ini Ibu mau sekalian ngetes whiteboardnya bisa nggak ya? Coba ya. Di sini nggak ada whiteboard ya kalau misalnya nge-share. Harusnya ada pilihan whiteboard. Di sini slide control, show meeting. Apa harus di stop share dulu kali ya baru muncul ya? Iya, karena dia Oh, nggak bisa terpisah dengan punya. Iya. Coba di pojok kiri bawah itu Bu Galuh, Pojok ada kiri ya. bawah. ada gambar pensil nggak? Nggak ada, adanya annotate. Iya, pakai Oh ya, annotate itu ini Pak. bisa ya. Ya. Oh ya 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 ya. Oke oke, ini lumayan nih. Ya dari sini aja bisa dioret-oret. Nggak perlu whiteboard ya. Oke, makasih udah Hansen. Kita. Nah ini udah pada kumpul ya. Oke, udah kumpul semua anak-anak? Belum. Udah semua ya? Ya. Ya, ditutup. Atau mau dibuka terserah sih. Yang penting udah semua. Yang di luar tolong ya. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, tadi ini kita sempat nanya ya untuk kelas dimulai itu kan sebenarnya jam 9.45 ya. Kita juga udah berapa kali pertemuan nih di sini sebetulnya udah pertemuan ke-9, tapi berapa kali terakhir ini Ibu ngerasa kita untuk jeda waktunya agak kelamaan dari 9.45 sekarang 9.55 ya 10 menit itu. Nah, kita bikin kesepakatan gimana? Jadi gini, waktu kita kan jadi berkurang ya waktu belajarnya. Untuk istirahat kan juga udah ditentukan. Jadi Ibu nggak apa-apa pakai toleransi, tapi kita mau sepakatin bareng nih buat semuanya. Ibu kasih waktu hanya 5 menit ya. Anak-anak gimana? Ya, jadi oke kita 9.45 memang waktu memulai, tapi misalnya ada yang mau ke belakang, ada yang masih belum apa namanya ready gitu, Ibu kasih waktu toleransi hanya 5 menit ya. Seperti yang Ibu jelaskan di awal, kelas wirausaha itu sangat-sangat apa ya namanya, berkenaan dengan belajar kedisiplinan ya. Jadi untuk melatih itu semua, jadi kalau misalnya jam 9.50 itu kalian masih ada di luar, masih ada telat, Ibu kan pakai sistem bintang ya kemarin ya. Jadi Ibu akan pakai pengurangan bintang gitu. Jadi yang namanya Ibu penilaian wirausaha itu ada 2, nilai usahanya sama nilai hasilnya. Nah, disiplin itu masuk ke dalam nilai usaha. Jadi, kita latihan nih. Ibu kan bilang, kalau kalian udah di kelas wirausaha, bayangkan kalian sudah menjadi seorang wirausahawan muda. Gitu. Karena banyak sekali yang masih berumur sekolah itu sudah berwirausaha gitu, sudah punya jiwa wirausaha. Jadi, ini salah satu latihannya.
untuk jadi pekerja keras, untuk disiplin, itu tuh orang-orang yang memang dibutuhkan untuk menjadi mental wirausaha ya. Gitu. Dari sini jelas ya Nana ya? Oke, bagus. Karena kita juga nggak mau yang lain udah ada di dalam kelas jadi terganggu gitu. Jadi kita nggak bisa memulai belajarnya gitu. Oke, ya kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita pertemuan ke-9. Sorry. Belakangmu. Oh ya, sama kalau misalnya sepanjang kelas ada yang mau izin, mau ke belakang atau apa, tolong juga apa namanya diberitahu juga ya. Boleh apa namanya tunjuk tangan dulu sebaiknya, supaya juga kita ibu di sini kan nggak terlalu jelas kelihatan semua ya. Jadi tunjuk tangan, paling nggak kita melatih juga itu salah satu kedisiplinan kita. Oke. Ini kita masih sama di kelas yang kelompok-kelompoknya. Nah, Ibu mau ingatkan lagi, kalian kemarin sedang membuat 5 ide ya, 5 ide kerajinan. Nah, kemarin ada yang ngechat Ibu, nanya, Bu, ini nanti hasilnya apa berupa barang jadi atau bagaimana? Nah, ini yang ternyata kalian masih belum apa ya, belum terlalu nangkep. Jadi di tugas kita yang kedua, tugas pertama kita kan kita observasi ya. Kita baru ngeliat wirausaha itu seperti apa sih pada kenyataannya. Ada tetangga kita yang mungkin jualan apa namanya mie ayam, terus di pasar ngelihat pedagang, kemudian di mana namanya ada yang ke pabrik tempe, itu bagus sekali gitu ya. Nah, itu kita tahu oh wirausaha seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kemarin Ibu kasih gambar bagan seperti ini, dalam menjadi wirausahawan itu tuh harus punya produk. Produknya itu yang akan kita jual kepada konsumennya. Produk itu bisa berbentuk benda dan bisa berbentuk jasa. Ya, wirausaha itu itulah usahanya gitu. Karena kalau tidak ada produk yang dia mau apa namanya sebarkan, dijual itu ya dia tidak menjadi wirausaha gitu. Tidak ada usaha yang dia perjualbelikan gitu. Nah, sekarang kan kita sedang belajar di membuat kerajinan. Jadi yang kita buat produknya yaitu produk berupa benda ya, barang gitu. Nah, untuk membuat barang itu tuh kita memulainya dengan cara merancang atau membuat desainnya sampai produk itu jadi. Nah, kalau kalian udah buka buku cetaknya, udah dibagikan kan ya, yang sedang belajar di tugas 2 itu adalah membuat perancangan produk. Ya, dan hanya sampai di merancang produk, belum menjadi produk yang jadinya. Jadi kalau lihat di bagian ini ya, ini nih proses kalian membuat produk, yang artinya untuk membuat produk itu memerlukan idenya apa ya gitu. Jadi di sini tuh mengumpulkan ide-ide. Setelah idenya itu dipilih, benda yang mau dibikin produknya, prosesnya tuh ada untuk merancang produk itu. Misalnya di sini ada, oh saya mau membuat kursi gitu. Nah, kan kita bukan simsalabim jadi kursi gitu ya. Kita mau kursinya apa? Kursi model ada sandarannya kah? Kursi pendek dingklik? Atau kursi goyang? Itu semua kan kursi. Nah, disitulah yang namanya, kita mau merancang kursi seperti apa. Nah, di sini kalian sedang belajar merancang produk yang akan kalian jadikan barang yang untuk dijual dalam usaha kalian. Itu berlaku untuk semuanya ya. Ketika kalian ini contohnya membuat keripik gitu. Oh, saya kayaknya pengen usaha keripik, tapi keripik apa ya? Itu aja udah harus mikir ya, keripik tempe, keripik singkong, segala macem. Nah, dari situ biarpun makanan itu juga kita rancang. Apa rancangannya? Misalnya makanannya berbentuk
keripik pedas kah atau belado belado atau original, asin, manis gitu. Itu bagian dari perancangan dan itu yang step-stepnya kita sedang pelajarin. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah jadi di sini kita aku nggak mau sih. Nah, setelah kalian udah punya nih, ini kok hilang ya? Sebentar. Ini layar Yatsari hilang ya? Iya, anak-anak lempar. Tadi pagi Lempar ya? juga seperti Oh itu gitu. masaknya. Oke, oke. Ha. Tunggu ya, Bu. Iya nggak apa. Ini. Ini Mbak Ella sama Mbak Lianya ada di kelas juga atau gimana ya? Tadi ada di jam pertama. Oh. Coba saya hubungi lagi ya, Bu. Jadi tadi itu pakai internetnya dari HP Ellen kayaknya. Oh, oke oke. Iya ya, kayak lagi ini ya, lagi keluar masuk nih. Alhamdulillah, yang muncul lagi, Bu. Oke, udah keluar ya sekarang? Anak-anak udah bisa dengar kah? Ini baru Mbak Ellanya nih yang di sini ya. Iya, tadi pagi juga pakai ini punya Ellen. Udah. Oke. Ya, udah bisa ya? Oke, ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi, jadi tugas kita itu adalah di merancang. Nah, di sini nih sebetulnya bagi anak-anak yang memang apa istilahnya ya hobi apa ya anak-anak sekarang kan seneng ya ngayal-ngayal, terus juga ada yang suka main game segala macam, imajinasinya eh apa namanya luas gitu. Nah, di sini sebetulnya adalah wadah kalian untuk bisa mengeksplorasi apa yang kalian punya ide, kalian wujudkan gitu. Jadi ini kan memang temanya memang kerajinan ya, tapi nggak ada salahnya kalian benar-benar explore yang benar-benar bisa apa ya, yang mungkin sesuatu yang baru gitu, hal-hal yang belum pernah dibuat gitu. Makanya Ibu kemarin cerita mungkin ada kali kita bikin ide-ide yang belum pernah dibuat gitu. Nah, sekarang kita masih kelas praktek ya. Jadi kita coba yang namanya dari ide yang kalian sudah punya. Nih kan ada 5 ide kemarin ya. Dari ide itu kita mau mencoba praktek bikin sketsa. Ya, di sini di kelas udah ada yang udah tersedia HVS nggak ya? Mungkin Bu Ella bisa ada HVS ya? Nah, sekarang HVS-nya coba masing-masing anak pegang HVS. Bisa dibagikan ya. Jadi mungkin kita 2 minggu ke depan kita masih di proses merancang ini. Jadi kalian nggak jangan takut untuk salah, jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide kalian. Jadi di HVS ini bentuknya adalah coret-coretan ya. Jadi bukan berarti aduh ini salah, ini apa kayak zaman dulu misalnya kamu TK nggak boleh keluar garis gambarnya segala macam itu enggak. Di sini bebas sebebas-bebasnya untuk bisa menuangkan yang ada di kepala itu kamu wujudkan ada di kertas HVS kalian. Jadi kalau di kertas kalian cuma satu itu kurang, kalian bisa ambil lagi ya. Nah, di sini duduknya bisa berdekatan yang sekelompok-sekelompok ya. Nggak ada kelompoknya, nggak sekolah Ibu.
Oh, yang lain yang ada kelompoknya siapa? Yang nggak ada, yang nggak ada kelompoknya coba tunjuk tangan. Imas ya? Ini siapa ya? Siapa? Amira. Amira. Yang lainnya ada ya? Ada. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti untuk Amira, nggak apa-apa. Sebetulnya ini kita masing-masing. Cuma ibu kepengen bisa berkelompok karena yang namanya wirausaha itu pada akhirnya kita kadang-kadang bukan perorangan. Kita biasanya kerjasama sama apa ya? Kita menyebutnya teamwork atau kerja bersama. Kadang-kadang ada yang pegang keuangan, ada yang pegang produksinya, ada yang pegang pemasarannya gitu. Jadi kita mulai dari situ. Tapi karena ini sedang merancang apa namanya? Oke, nggak apa-apa kalian rancang sketsa masing-masing dulu, tapi bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau yang nggak punya teman kelompok nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi bareng sama saya. Oke, ya, oke ya. Jadi gini, mana sih? Kok mana tadi slide-nya? Nah, ya, Ibu jelaskan sedikit ya bedanya membuat gambar sketsa dengan kamu biasanya belajar dulu ada pernah ikut kelas menggambar nggak? Enggak. Atau waktu kecil pernah ada kelas menggambar nggak? Waktu SD? Pernah kan? Nah, waktu TK pernah ya? Mungkin rata-rata disuruh menggambar pemandangan, mungkin menggambar orang, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini tujuan menggambarnya itu bukan untuk membuat gambar sebagai karya seni. Artinya karya seni itu adalah kamu gambar terus kayak menjadi hasil akhirnya itu gambar itu harus sesuatu yang indah, yang bagus gitu ya, yang nanti dipajang misalnya. Nah, itu sebagai karya. Nah, kalau yang Ibu maksud di sini atau dalam mempelajari merancang, menggambar di sini atau sketsa itu adalah bagaimana kalian punya ide di kepala itu yang mungkin ide kalian udah kreatif, tapi kalian ketika dituliskan itu kan susah ya. Penjelasannya panjang lebar atau mungkin nggak kebayang orang-orang. Nah, itu dibuat membentuk sebuah gambar, sebuah sketsa. Ya, sketsa tuh apa sih sebenarnya? Sketsa itu maksudnya adalah gambar oret-oretan yang bukan menjadi hasil akhir. Ya, gambar itu artinya sesuatu yang kita oret, kita apa istilahnya? Kita goreskan gitu ya. Bisa berbentuk simbol-simbol, bisa berbentuk hasil karya, bisa berbentuk hasil perancangan. Nah, di fase merancang sebelum menjadi hal yang jadi ada namanya sketsa atau oret-oretan. Jadi di mana kita boleh salah, di mana kita bisa mengeksplorasi seluas-luasnya. Gitu ya. Jadi yang namanya sketsa ini harus berani. Ketika kita ini mau ditambah ini, dikurang ini segala macam, itu semua dituangkan ke dalam sketsa kalian ya. Yang namanya juga ide kreatif gitu. Kalau kalian apa ya, misalnya tahu game gitu ya, taruhlah kalau anak sekarang yang tahu mungkin game Roblox gitu misalnya. Itu kan sebetulnya kalian ketika membuat itu kalian merancang figurnya. Orangnya, mau dikasih rambut yang keriting, mau dikasih baju yang seperti apa, itu juga sebuah perancangan gitu sampai akhir produknya jadi. Nah, ini juga cuma kamu menggambar dengan tangan kamu sendiri. Dan kuncinya, gambar yang kamu buat itu tuh bukan untuk mengejar keindahan, tapi untuk mencapai informasi yang benar-benar bisa ditangkap oleh orang yang melihatnya. Ini tuh bagaikan ilmu komunikasi. Jadi kalau kalian belajar literasi, itu tuh kalian berkomunikasi melalui tulisan. Kalian bercerita, cerpen, novel, segala macam.
Nah, kalau merancang ini kalian bercerita dengan gambar, sketsa, ya. Nah, Ibu kasih contoh-contohnya ya. Nah, ini yang tadi anak-anak udah lihat apa dibagikan bukunya, ini salah satu hasil yang tugas 2 yang kita sedang kerjakan. Ya, jadi di situ ada inspirasi non bendanya, tarian gitu. Kemudian ada kerajinannya, yaitu di sini membuat selendang. Ya, jadi ini contoh sketsa yang tadi Ibu bilang, sketsa itu baru berupa oretan, tapi sangat informatif. Nah, di sini dia mengambil dari gambar burung ini, kemudian di situ ada supaya orang jelas di situ, oh ini paruhnya nanti dijahit dengan benang apa misalnya warna emas gitu misalnya. Kemudian nanti di selendangnya ini, jadi semuanya tuh kalian tuangkan di dalam sketsa. Ya, jadi ide yang kalian milikin, kita nanti habis ini kita buat sketsanya kurang lebih ini hanya contoh ya seperti ini gitu. Jadi seinformatif mungkin. Ibu kasih contoh lagi. Nah, seperti yang Ibu bilang, ini contoh paling gampang kalau kebetulan ada contoh-contohnya itu dalam membuat produk kursi. Seperti Ibu bilang, ketika kamu mau jadi wirausaha furniture gitu, kursi, kalian nggak mungkin ujuk-ujuk ketemu sama pengrajin kursinya, kamu bilang, saya mau bikin kursi. Tukang kursinya akan bingung, akan nanya gitu, kursi apa? Oke, kursi buat duduk santai. Tapi kan yang di kepalanya tukang kayu dengan di kepala kamu itu berbeda ya, kursi santai yang seperti apa. Nah, disinilah fungsinya sketsa penggambaran. Nah, di sini ada contoh-contohnya juga. Jadi, kalian bisa memulai belajar menuangkan seperti apa contoh kursi yang akan diwujudkan oleh tukang kayunya gitu. Jadi apakah kursinya seperti ini gitu. Nah, nanti ketika kalian udah merasa cocok dan puas dengan hasilnya, rancangannya, kalian serahkan hasil gambar ini ke tukang kayu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga kalau ini mungkin dari modelnya, kemudian setelahnya yang tadi Ibu bilang masalah informatif, kalian akan membuat lebih detail itu mungkin dari berbagai angle, berbagai sudut, berbagai perspektif. Tampak atasnya seperti apa, sampingnya seperti apa, kemudian materialnya apa gitu, itu bisa juga dijelaskan. Kemudian selanjutnya setelah rangka sketsanya sudah ada, kalian bisa mulai menggambar dengan diberi warna supaya bisa terbayang, oh kayaknya bagus deh pakai warna hijau atau oh bagusan biru gitu. Jadi di sini juga berfungsi untuk memperjelas lagi sebelum memang diwujudkan. Kalau kamu sudah punya perancangan kamu pakai pewarna, di situ akan lebih terbayang, oh bagusan warna ini, dibanding ketika kamu hanya membayangkan di kepala, terus tiba-tiba kamu saya mau warna hijau, tapi begitu jadi, kalian ternyata menyesal gitu, oh ternyata kurang bagus berwarna hijau misalnya. Nah, dengan pewarnaan ini kalian akan lebih bisa membayangkan dan tidak langsung hasilnya itu sudah ada perencanaan, perkiraannya. Nah, ini Ibu cuma kasih contoh, kalian waktu ditanya kan ada nih yang pengen menjadi desainer baju. Jadi sebenarnya sama aja prosesnya. Ketika menggambar, membuat baju, itu kan juga semuanya anak-anak tahu ya, rata-rata orang bikin sketsa baju. Nah, itu sama. Jadi apapun bendanya, kalian untuk merancang itu kalian akan menggambarkan sedetil mungkin supaya hasilnya itu juga sesuai gitu. Jadi dari gambar ini menjadi terwujud. Gitu. Nah, ini juga contoh yang menarik. Ketika orang merancang sebuah meja duduk ya, meja belajar. Nah,
dia mendapat inspirasi dari mungkin apa namanya, bagaimana seekor unta itu bisa berdiri dan duduk gitu. Jadi kakinya itu diambil ide kreatifnya tuh inspirasinya dari binatang unta gitu. Jadi fungsinya sketsa di situ kita bisa membayangkan, mengeksplorasi untuk membuat hasil akhirnya. Ini juga salah satu contoh sketsa yang dibuat dari inspirasi jamur. Jadi di sini membuat lampu, tapi lampunya itu mungkin dia mendapat inspirasi dari jamur dengan bentuk yang mungkin apa namanya ya, bersekat-sekat, bisa membuka menutup bagaikan jamur juga yang merekah yang menutup. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini ya kita kembali lagi ke yang contohnya dari buku cetak kita. Ini tadi kan sketsa, setelah itu hasil akhir dari sketsa itu setelah apa namanya, sudah informasinya juga sudah oke, terus nanti dari sketsa itu mungkin kita diskusikan juga udah nggak ada yang apa ya, tidak ada yang membingungkan. Nah, habis itu bisa diberi warna gitu dari ide ini sambil juga sedetil mungkin. Jadi tugas kedua ini hasil akhirnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kalian mau berkelompok ataupun perorangan, jadi kalau nggak ada temennya hari ini nggak apa-apa, tapi kalian coba semaksimal kalian bisa untuk mulai merancang dari yang salah satu dari 5 ide yang sudah kalian kemarin minggu lalu kalian pilih gitu. Jadi pengumpulan tugasnya itu kurang lebih bisa dari HVS ya, bisa selembar, bisa 5 lembar, terserah kalian. Tapi yang penting adalah hasil akhirnya ketika ibu baca atau kalian tes ke temen kamu baca, itu paham apa yang mau kalian bikin, materialnya apa, kemudian tampilannya seperti apa, bahannya apa, ya, dan kegunaannya apa, itu kalian bisa tuliskan semua ide-idenya di dalam kertas HVS kalian. Dan di sini apa namanya, sekali lagi tidak ada apa ya, batasan. Jadi batasan dalam artian harus misalnya kayak gambar tuh ya, misalnya pemandangan gunungnya 2, matahari di tengah, itu enggak. Jadi di sini Ibu mau mengeksplorasi kalian punya ide, sebebas kalian idenya, tapi pakemnya itu adalah tetap ini sebuah kerajinan yang kita ceritanya kerajinan ini untuk dijual di toko souvenir khasnya yang berada di Jawa Barat gitu. Jadi dari souvenir yang ada di daerah kalian. Minggu lalu kan kita juga udah memilih ya beberapa. Nah, jadi kalian akan eksplorasi itu bisa kalian riset dari internet. Misalnya ada yang mengambil cerita Kabayan atau mungkin dari pantun, dari apa. Nah, kalian eksplorasi di situ dan kalian tuangkan idenya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Gimana? Jelas ya? Oke. Kalau udah cukup jelas, berarti di sini Ibu mau mulai dari yang paling depan dulu deh. Ibu tanya satu-satu. Kalian kan udah punya nih 5 idenya. Sekarang coba Amira, dari 5 ide tadi, kamu sebutin kamu mau bikin sketsa buat ide yang mana? Setelah oke, habis itu kita sampai jam pelajaran selesai, kalian langsung membuat sketsanya sampai jam 11 ya. Nanti jam 11 kalian tunjukkan di layar yang kayak waktu itu. Jadi Ibu bisa lihat hasilnya udah sampai mana.
Oke. Oke, dari Amira. Amira mau bikin ide apa? Nggak tahu. Enggak, kamu kan udah ada idenya nih yang kalian bikin nih. Coba ya, Ibu buka ya. Nah, ini ya. Eh. Oh, nggak kelihatan. Nih, Amira, kamu ada idenya ada kostum tari, kemudian buku cerita bergambar, miniatur alat musik tradisional, pakaian adat, anyaman tradisional. Nah, ini kamu pilih aja salah satu. Kamu pilih salah satu atau mau Ibu pilihin? Gue pilihin aja, Bu. Oke, kita coba dulu ya. Jadi nanti sebetulnya ini seharusnya dari kalian bisa menuangkan ide kalian sendiri. Ini sebetulnya kan udah nih Amira udah punya idenya. Cuma kalau dari sini kalau kalian masih bingung, coba Ibu pilihin dulu. Tapi nanti kita bisa diskusi lagi ya. Mungkin buku cerita, kaos bergambar. Di sini ada kaos bergambar sama atau aksesoris. Aksesoris sebentar, yang lebih ke kerajinan ya. Anyaman. Di sini belum terlalu jelas sebetulnya. Kalau bisa lebih diperjelas lagi, coba deh dieksplorasi. Kostum bukan ya, aksesoris. Coba kamu eksplorasi aksesoris. Amira mungkin bisa mencoba, ini buat Amira ya. Amira bisa mencoba eksplorasi kerajinan aksesoris. Aksesoris bisa macam-macam. Apa aja yang kamu tahu aksesoris? Cincin. Ya, kan kerajinan tuh aksesoris bisa jadi sebuah kerajinan ya. Aksesoris tuh bisa kalung, bisa gelang, ya. Aksesoris itu sesuatu yang bisa dipakai, bisa juga bros gitu ya, atau hiasan rambut gitu. Nah, di sini kalau dari kamu sendiri, kamu kepengen bikin aksesoris dalam bentuk apa? Apa? Gelang, oke. Ya udah. Berarti sekarang kita coba Amira merancang gelang, kerajinan gelang, ya. Jadi kamu mulai aja oret-oret gelangnya bentuknya seperti apa? Apakah dia dari kulit? Apa bisa itu terserah kamu, ya. Kamu mulai ngerancang aja. Kamu bisa juga cari idenya dari internet, ya. Ya. Jelas ya. Oke. Sekarang di sebelahnya Amira siapa nih? Sri. Ya, Sri, kamu kemarin ada 5 ide. Ada ide apa yang kamu mau rancang kira-kira? Batik. Apa? Batik. Batik. Ibu, batik. Ya, oke, bagus. Batik, tapi batiknya mau sebagai kerajinan apa? Baju ibu. Apa? Baju. Iya, ibu. Kita fokus di kerajinan ya. Apa? Pakaian ibu. Pakaian.
Pakaian. Nah, kita fokusin ke kerajinan. Kalaupun pakaian itu mungkin kalau pakaian bentuknya kerajinan itu biasanya pakaiannya pakaian adat ya. Kayak misalnya kalau di daerah Lombok tuh ada kain apa tuh yang di tenun ya, tenun Ya. gitu. Nah itu kerajinan gitu. Tapi kalau di Garut ada nggak tenun? Adanya batik ya, tadi ya ada batik Garut. Oke, kalaupun mau batik, berarti kalian akan membuat kain batik ya. Dengan nanti kalian merancang desain batiknya seperti apa. Tapi kainnya itu kalau bisa menjadi sebuah benda. Misalnya, ini Ibu bayangin aja ya, dari kain batik itu bisa menjadi kalau di khasnya Jawa Barat tuh kan kayak ada udeng ya, udeng. Namanya apa sih yang di kepala gitu? Nyamuk. Ya, itu bisa jadi kayak pengikat kepala. Bisa juga mungkin menjadi selendang. Nah, itu kalian pilih. Kalau dari kamu mau bikin rancang apa nih batiknya? Dapat. Bius. Sorry. Apa? Sorry. Ini yang depan kanan namanya siapa? Duduknya jangan Astri, duduknya jangan kaki jangan naik. Oke. Ya, jadi Astri sama Sri ya. Astri sama Sri satu kelompok. Sri kakak. Astri sama siapa? Iya. Iya, kalian sekelompok bukan? Ya, Ya. Ibu. Ya, oke. Jadi udah kita sepakatin ya, kalian bikin sketsanya berbentuk batik, tapi kalian pilih mau batiknya itu menjadi benda apa. Kayak tadi Ibu kasih contoh bendanya adalah ikat kepala. Nah, kalau kalian nggak srek jadi bentuk ikat kepala, itu bentuknya apa? Ya, jadi kain batiknya menjadi bentuk apa, kemudian nanti yang kamu sketsa itu adalah gambar batiknya berarti juga. Batiknya seperti apa? Seperti juga tadi kan ada yang di contoh buku cetak gambar burung gitu. Inspirasinya dari gambar burung. Nah, kamu membuat batiknya seperti apa? Jadi kalian bayangin kamu datang ke pengrajin batik. Kalau kamu nggak punya bayangan mau batiknya seperti apa, orangnya juga nanti bikinnya nggak sesuai dengan yang kamu mau. Itu ya. Oke, sekarang di baris kedua yang sebelah kanan. Namanya siapa? Yang bawa gelas. Imas. Siapa? Imas, Ibu. Imas. Oke, Imas mau bikin merancang kerajinan apa? Plastik kresek belanja dengan Plastik kresek belanja. yang di depannya ada lukisan lampu judul lampu daerah dengan aksesoris. Oke. Oke. Tas belanja berarti ya, kurang lebih ya. Oke. Kalau gini, sebetulnya kalau tas belanja berbentuk kerajinan itu bisa juga dari bahan plastik ya. Jadi kayak zaman sekarang kan kadang-kadang kita memanfaatkan bahan-bahan daur ulang. Nah, artinya itu yang misalnya itu yang kamu pilih, kamu merancang itu kira-kira bagaimana caranya atau bagaimana sistemnya? Apakah dari kresek itu dianyam ataukah digambar atau seperti apa? Nah, itu yang kamu rancang kalau kamu memilih itu. Kebayang nggak, Imas? Ya, jadi nilai hasil rancangan kamu itu dari bagaimana kamu bisa merancang si plastik tadi bisa menjadi hasil karya. Bukan hasil karya, hasil kerajinan. Gitu. Jadi kalau kamu masih bingung, kamu bisa juga eksplorasi, aduh plastik bisa diapain ya? Misalnya bingung, oh bisa aja dari misalnya bahan pelepah pisang gitu juga bisa, atau dari bahan apa namanya kulit. Nah itu kamu bisa eksplorasi, tapi
misalnya bentuknya tas belanja, desain tas belanjanya itu seperti apa gitu. Apakah yang bisa dilipat menjadi kecil yang bisa dibawa-bawa atau memang tas belanja anyaman yang memang kayak keranjang gitu. Ya. Jelas ya, Imas ya? Oke, jadi bisa mulai kamu cari referensinya terus nanti kamu gambar. Oke, buat sebelahnya Imas mau bikin apa? Ya, Kipas, Ibu. apa? Kipas. Kipas. Ya, oke. Kalau kipas cukup jelas ya. Kamu kipasnya kayak gimana? Mau yang langsung jadi begini atau harus dikembangkan gitu. Nanti kamu gitu. Terus kipasnya desainnya seperti apa? Terus dari budaya non bendanya apa gitu ya. Berarti kamu bertiga ya? Iya, Bu. Oke, nah berarti di sebelahnya siapa? Novi. Novi. Sama Ibu. Kelompok, Bu. Oh, sekelompoknya kan bertiga. Yang paling kiri? Saya kan bertiga. Bertiga. Ini mau satu kelas 3. Nah ini kan bertiga yang paling sebelah kiri sini. Sama Imas. Sama Imas, Bu. Oh, sama Imas. Oke, ya. Oke, sekarang yang belakang, yang laki. Siapa nih? Ya, itu siapa namanya? Adli. Adli. Oke, Adli kemarin bikin apa, Adli? Kemarin topeng. Topeng. Oke, ya udah. Berarti sekarang topengnya kamu gambar lebih detail lagi di kertas HVS. Kemudian kamu ceritakan di situ. Itu topengnya topeng bentuknya misalnya menyerupai apa dengan cerita rakyat apa gitu. Itu kamu gambar, kamu desain ya. Adli sama siapa ya bikin kelompoknya? Sama chef yang sebotak jeung Senunun. Oke, terus ya sama Sahrul ya. Oke. Yang kelompok lainnya selain Adli yang lain kelompok lain siapa? Kita. Kika. Oke, Kika mau bikin apa? Piring. Apa? Piring. Oke. Kemarin kita udah diskusi ya. Sekarang berarti tugas kamu mencari desain piringnya. Piringnya mau terbuat dari apa? Piring kan macam-macam juga ya. Ada yang bahkan piring bambu juga ada gitu. Piring. Nah, itu kamu pikirin bentuk piringnya seperti apa kamu gambar dan di dalam piringnya itu ini kan piring hias ya buat dipajang. Ada gambar apa yang memang untuk sebagai kerajinan yang khas dari Jawa Barat. Ya. Jelas ya Kika ya? Oke, yang belum siapa? Ibu. Iya. Iya, Ya, Imas. Imas. Ya, Berubah, Ibu. mau apa? Berubah. Ya, nggak apa-apa. Tadi kan tas belanja. Ya, Sekarang mau jadi gantungan kayu. gantungan kayu. Oke, Ibu belum kebayang gantungan kayu itu maksudnya apa? Nggak apa-apa, tapi kamu gambarin. Gantungan kayu itu apakah pajangan ataukah gantungan figura? Panjangan yang disimpan biasanya di pintu-pintu. Ya, oke, bagus. Itu juga kerajinan ya. Nanti kamu desain seperti apa pajangannya ya. Oke. Ya. Yang belum tadi siapa? Adli udah, Kika udah. Siapa lagi yang belum? Paman. Ya, itu mau bikin apa kerajinannya? Bikin mangkok. Mangkok, oke. Mangkoknya boleh nanti digambar juga, tapi nanti diperjelas kira-kira mangkok itu keunikannya apa, ya? Apakah punya apa bahannya terbuat dari yang belum pernah ada, apa keramik, ataukah dari kayu atau dari batok gitu ya? Itu kamu gambar dan jadi di sini Ibu yang akan Ibu nilai adalah kreativitas. Ya, Ibu percaya kalian anak-anak muda pasti anak-anak yang kreatif. Apalagi sekarang referensi di luar sana bisa luar biasa banyaknya. Semakin unik bentuknya, itu semakin baik. Karena yang kalian bayangin, kamu menjual barang ini di sebuah toko souvenir. Ya, kamu udah mengeluarkan modal
untuk membuat barang ini. Nah, kalau barang kamu jadinya asal-asalan atau biasa aja, belum tentu misalnya wisatawan datang untuk membeli produk kamu. Ya, jadi tujuan kamu di sini adalah membuat desain yang kreatif, kerajinan yang kira-kira diminatin oleh para, misalnya ibu datang dari Jakarta, datang ke ke kota kamu. Di situ ada toko kecil gitu ya, souvenir. Ibu pengen bawa pulang oleh-oleh. Nah, kalian bayangin kalian sebagai wirausaha bisa membuat produk seperti apa yang kira-kira ibu pengen beli dan bawa pulang. Jadi tadi udah banyak nih yang menarik ya, cuma yang harus kalian hati-hati tadi, kayak contohnya tadi piring. Bagaimana piring itu bisa menarik? Kenapa ibu harus beli piring itu? Gitu ya. Makanya ibu bilang, coba eksplorasi mungkin gambarnya. Terus tadi ada mangkok. Mangkok kalau bentuknya kenapa? Ibu, Ya? mau ganti. Iya, boleh ganti apa? Jadi iya Bu, iya namanya. Lagi makan sayur Bu, botol. Botol. Ibu, Ya? Ibu, Ya? kelompok sana ganti. Iya, nggak Iya. apa-apa. Gini, yang penting kalian kan udah tahu nih, tujuannya mau bikin yang kreatif. Kalian ganti nggak apa-apa. Ibu tunggu sampai jam 11, biarpun belum selesai nggak apa-apa, karena kita akan memakai waktu sampai minggu depan. Tapi kalian udah ada kurang lebih rancangannya, ya, yang nanti ibu lihat. Ya, yang penting nanti penilaian hasil akhirnya, bayangan kamu adalah wisatawan seperti ibu memang tertarik dan mau membeli barang itu, kerajinan itu. Jadi bikinlah seunik mungkin, sekreatif mungkin, ya. Oke, jelas ya sampai sini. Jadi boleh kalau tiba-tiba kayak sekarang masih belum srek juga, kalian ganti silahkan. Kita masih punya waktu sampai minggu depan. Oke, Buti yang sekarang Marga Mulia udah disapa, Bu? iya, ini. Oh, Ini. iya. Sekarang kita sapa Marga Mulia ya, Bu. Oke. Buat sekarang Jatisari sudah jelas semua, kita pindah ke Marga Mulia. Oke, Marga Mulia bertiga aja ya, nih? Marga Mulia cuma bertiga? Ada. Oke, coba duduk di tempatnya dulu biar kelihatan. Sini. Siap. Bentar Bu. Iya. Botol minuman dari kolong. Dari Marga Mulia udah punya kertas HVS? Iya, coba jadi poin tuh. Malah kan bahasa. Ya Allah. Aduh, temennya ini. Hati-hati ya. Duduk gue. Anak-anak Marga Mulia tadi sempat masuk di pas lagi penjelasan, udah sempat dengar? Dengar sedikit. Dengar sedikit ya. Ibu sedikit ulangin ya, biar jelas. Tapi tolong duduknya madep di kamera semua dulu. Itu yang di belakang juga boleh tolong di kursi belajar aja duduknya. Oke, di sini ada kelompoknya, ada yang nggak ada kelompok atau kelompoknya ada semua? Teman kelompoknya? Di sini teman kelompoknya ada? Kelompok. Atau yang nggak ada kelompoknya siapa? Yang ada. Kemarin minggu lalu kan Ibu bagi-bagi kelompok ya. Ini ada teman kelompoknya komplit atau ada yang nggak ada teman? Ada, Bu. Ada semua ya? Ada. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuma berlima ya? Iya, Bu. 6 satu lagi. Yang satu lagi kelihatan di kamera ya, biar jelas. Ibu jelas. Saya selfie.
Duduknya di sebelahnya yang kanan aja deh, di sebelah kanan apa kiri nih? Yang biar yang depan sini biar kelihatan. Jangan di situ nggak kelihatan. Iya. Loh, kok malah di situ nggak kelihatan? Di sini nih. Di sini di mana ya? Sini nih. Kamu geser lagi, geser lagi. Geser, geser, geser. Nah, kan jelas. Ya. Oke. Oke, tadi Ibu sedikit mengulang sedikit ya. Mungkin Ibu maklum ya, karena memang jaringan di sini namanya juga jarak jauh ya. Kita sama-sama maklum ya. Cuma ketika jaringannya sudah baik, tadi Ibu bikin kesepakatan ya sama tim Jatisari juga di kelas Jatisari. Jadi kelas dimulai itu kan 9.45 sebetulnya. Nah, jadi mulai minggu depan kita mau bikin kesepakatan harus sudah ada di kelas maksimal di jam 9.50 ya. Ingat ya. Jadi buat temen-temennya yang belum hari ini nggak masuk dikasih tahu. Karena kenapa? Ibu cerita kalau di kelas wirausaha itu salah satu pelajarannya adalah pelajaran disiplin. Ya, untuk jadi wirausahawan tuh harus punya jiwa disiplin. Jadi, Ibu akan menilai kedisiplinan kalian. Ya, jadi kalau di kelas wirausaha itu ada nilai usaha sama nilai hasil. Nah, jadi kalau di jam 9.45 kalian masuk bagus sekali, tapi Ibu masih kasih toleransi hanya 5 menit. Ya, jadi kalau kalian mau ke WC, mau ada yang masih jajan segala macam harus cepet-cepet. Yang penting di kelas dan duduk di mejanya kursinya masing-masing rapi itu di jam 9.50. Itu akan Ibu berikan penilaian. Ya, jadi kan Ibu waktu itu juga kasih tahu ada yang kita dapat bintang, ada yang dikurangin bintangnya nah itu dari juga latihan kedisiplinan ini ya. Kita mulai minggu depan ya, kita laksanakan. Jelas sampai situ ya? Jelas nggak? Oke ya, kita mulai. Nah, terus yang kedua adalah kelas kita hari ini sampai minggu depan itu praktek merancang. Jadi, mana? Kok nggak bisa? Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Anak-anak Jatimulya kelihatan nggak? Jatimulya Marga Mulia. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Ibu ulangin sedikit. Jadi kemarin itu kita kan udah membuat idenya di sini nih. Membuat ide produk ya. Sampai nanti sampai akhir itu dari ide-ide itu kan baru berupa tulisan. Nah, untuk menjadi sampai produknya jadi, itu kita mengalami namanya proses merancang. Nah, disinilah nilai kalian, tugas kalian itu tidak sampai menjadi produk jadinya, karena ini akan cukup berat. Jadi, Ibu membuat penilaian ini hanya sampai di proses merancang saja. Ya, jadi dari ide yang kalian bikin tadi dituangkan menjadi gambar rancangan. Nah, ini Ibu kasih contoh ya. Kayak misalnya kalian wirausaha kayu gitu. Kalian mau membuat produk kursi, kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi kursinya tanpa ada merancangnya. Karena kalau nggak dirancang, tukang kayunya akan bingung. Kalian pembuat desainnya, kalian pembuat kursinya, tukang kayunya mau kursi apa? Kursi ada sandaran, kursi nggak ada sandaran, itu kan harus digambar. Nah, seperti itulah gunanya proses merancang. Nah, di sini nanti yang Ibu nilai hasilnya adalah gambar kalian yang berupa sketsa. Sketsa itu adalah gambar oret-oretan yang untuk memberikan
hasil rancangan. Jadi tugasnya di sini, kalau kalian waktu TK belajar atau SD ya, pernah diajarin bu guru belajar gambar, disuruh melukis pemandangan, segala macam. Nah, proses desain gambar itu bukan itu, ya. Proses desain itu adalah bagaimana menuangkan idenya. Kamu kemarin udah punya ide, ada yang ide bikin layangan, bikin kipas gitu ya, bikin kalung misalnya gitu. Nah, kalau hanya berupa diucapkan atau ditulis cerita gitu ya, itu mungkin akan kesulitan karena tidak bisa dibayangkan. Nah, bagaimana kamu bisa memberikan informasi yang lebih jelas itu berupa gambar ya. Jadi bukan sebagai gambar yang indah, tapi gambar yang informatif gitu. Ini Ibu kasih contoh-contohnya. Nah, ini kalau kalian udah terima PDF buku cetak, kalian bisa lihat ya di buku yang semester 1 kelas 10. Kita di tahap ini. Jadi ini budaya non bendanya adalah tarian. Inspirasi tarian burung ini dituangkan menjadi kerajinan selendang. Jadi yang disebutkan gambar sketsa itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada oret-oretannya, ada penjelasannya. Terbuat dari apa? Di sini ada bulu, bulu khasnya, terus di sini ada penjelasan paruhnya, penjelasan juga selendangnya gitu. Jadi seperti inilah yang akan digambar. Ini juga contoh-contohnya. Untuk membuat kursi supaya jelas seperti apa kursinya akan digambar ya, bentuknya seperti apa. Terus juga dari berbagai sisi juga terlihat seperti apa. Dari sisi warna juga tahu warnanya apa, bisa kalian beri warna. Kayak contohnya juga menggambar sebagai desainer pakaian gitu ya. Sama juga ini sebelum menjadi baju digambar dulu. Ini inspirasi, misalnya inspirasinya dari binatang unta, seperti kaki unta gitu, kaki meja ini. Ini juga inspirasinya dari jamur. Jadi lampu ini inspirasinya berbentuk jamur gitu. Nah, di kelas yang sekarang, jadi kalian kalian bisa mulai dari ide yang udah dari 5 itu, kalian pilih salah satu untuk dituangkan menjadi gambar sketsa. Ya, udah punya HVS nggak di Marga Mulia? Ya, oke ya. Ibu nggak batasin HVS itu harus 1, terus nggak boleh salah coret, nggak boleh kertasnya keluarga garisnya itu nggak. Ini justru bagaimana kamu mengeksplorasi oret-oretan segala macam, bahkan kayak misalnya ada yang salah-salah segala macam itu bebas karena ini masih bentuknya sketsa. Ya, yang penting nanti setelah sketsanya udah puas kalian, hasilnya udah lebih matang, bisa kalian gambar ulang di kertas yang baru untuk lebih jelasnya gitu ya. Jadi kertasnya nggak harus 1 juga nggak apa-apa, tapi dimulai dari 1 lembar dulu gitu. Nah, di sini penilaiannya tadi seperti biasa kan Ibu bilang ada nilai usahanya, bahwa kalian mengumpulkannya juga istilahnya waktunya juga tepat, ada kedisiplinannya. Kemudian yang kedua nilai hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya itu bukan barang jadinya, tapi hasil gambarnya. Gambar yang Ibu nilai itu adalah bagaimana informasinya itu sangat jelas, ya bahan bakunya, gambarnya juga kayak terlihat detail seperti apa. Jadi bayangkan Ibu menerima itu sebagai Ibu misalnya tukang kayu gitu ya. Ibu bisa ngerti gitu, oh mau dibikin kursi kayak gini, misalnya produknya kursi ya. Oh mau dibikin kalung seperti ini gitu misalnya, kaitnya seperti apa, bahannya apa kayak gitu ya. Jadi informasi harus jelas. Terus yang terakhir adalah yang terpenting itu adalah kreativitas ya. Jadi kenapa disebut kreativitas itu karena kalau kamu datang ke sebuah toko, di sini kan kamu wirausaha pengrajin, misalnya barang kerajinan Jawa Barat.
Itu kamu setor atau kamu titipkan di sebuah toko souvenir. Nah, kamu sebagai wirausaha kan pasti punya modal ya untuk membuat barang itu. Bahkan barang itu kan harus diproduksi banyak. Misalnya ada 1 lusin, 2 lusin. Kamu udah keluar modal misalnya berapa ratus ribu. Tapi kenyataannya barang kamu ternyata tidak menarik minat pembeli. Misalnya ibu wisatawan dari Jakarta datang ke Garut, ke kota kamu, terus ibu mau beli oleh-oleh kerajinan. Ibu pasti milih barang-barang yang kira-kira menarik. Nah, disitulah kamu sebagai wirausaha tantang kreativitasnya untuk membuat produk kerajinan seperti apa. Ya, jadi kalian di sini bikinlah sketsa gambar dengan ide kalian yang memang punya kreativitas kalian yang tinggi dan punya kekhasan dari Jawa Barat. Ya, jadi kalau kemarin Ibu udah ngajarin kalian membuat 5 ide, kalian pilih yang paling menarik salah satu dari kerajinan yang udah kalian bikin idenya tadi gitu ya. Tapi kalau dari kemarin itu terasa ide-idenya belum terlalu puas kalian, bisa kalian ubah juga idenya, terserah mau bikin ide apa. Yang penting tadi kerajinan dari Jawa Barat dan bisa punya nilai beli yang tinggi gitu. Orang-orang kira-kira punya minat untuk membeli produknya. Ya, jelas ya sampai sini? Oke. Sekarang Ibu mau cek langsung aja deh dari yang paling depan. Ini siapa namanya? Feby. Oke, Feby sama udah ada grupnya ya. Bikin apa? Rencananya mau milih produk apa? Kerajinan apa? Topeng, Bu, topeng. Topeng. Oke, bisa. Nah, itu yang harus kalian pikirin. Jadi di sini kalian bebas boleh mencari referensi dari internet. Tapi balik lagi ya, kalian bukan mencontoh yang udah ada, tapi kalian membuat ide kreativitas kalian sendiri. Jadi istilahnya kalian nggak apa-apa sebagai referensi ditiru, tapi kemudian kalian punya sesuatu yang unik, yang hasil dari ide kalian sendiri gitu ya. Topengnya misalnya terbuat dari bahan apa gitu. Bisa dari kayu atau yang mungkin belum pernah ada, bisa jadi topeng dari kulit gitu. Siapa tahu bisa gitu kan. Nah, jadi itu keunikannya. Semakin unik biasanya akan semakin punya daya beli yang tinggi karena nggak ada di tempat lain gitu. Ya, jadi kalian eksplorasi aja. Dan topengnya bisa jadi topeng ini punya ciri khasnya Jawa Barat. Kira-kira topeng tokoh apa itu yang juga bisa kalian ceritakan. Ini topengnya tokoh si apa gini. Ada kisahnya di situ. Ya, jelas ya. Oke, yang lain sebelahnya ini ya satu grup ya. Ya, Bu. Ya, ini kalau satu kelompok dikerjakan berdua ya. Bertiga, Bu. Oh, bertiga. Oke, sekarang berarti yang lainnya siapa? Imam. Badru, Imam. Ya, oke. Imam sama Badru mau bikin apa? Oh, bikin. Ini Bu, ada satu Kaila, gak ada kelompoknya. Nggak apa-apa. Tadi juga di Jatisari ada yang mau bikin apa? Ini maksudnya. Kau, Apa? Apa? kaos Bu. Kaos. Oke. Ya. Sebetulnya kaos itu antara kerajinan dan bukan kerajinan ya. Dia mungkin cindera mata ya. Tapi nggak apa-apa Ibu masukkan juga sebagai kerajinan souvenir. Cuma yang harus kamu perhatikan di sini adalah desainnya. Ya, jadi gambar kaosnya itu bagaimana supaya menarik, terus juga
punya nilai khas dari Jawa Barat. Nah, itu yang harus kamu desain. Ya, jelas ya? Oke, terus Kaila. Kaila, mana Kaila? Ya, Kaila mau bikin apa? Yang kemarin kamu bikin apa? Udah 5 idenya apa? Yang di catatan kamu kemarin minggu lalu? Catatannya di teman katanya. Di Oh, Citra. gitu. Oke, oke, oke. Lain kali kalau biarpun dalam satu grup masing-masing punya catatannya ya. Jadi supaya juga saling apa namanya ya, kalau ada yang nggak masuk juga bisa terus dipelajarin. Oke, kalau misalnya Ibu lihat aja dari yang ini ya, yang minggu lalu ya, yang udah dikumpulin. Tutup ya ini. Kaila. Ini ya. Boneka yang mengenakan tari jaipong. Nih Kaila, ada boneka tari jaipong. Yang kedua, gantungan kunci berbentuk wayang golek. Yang ketiga, apa nih? Lampu hias dengan menyerupai angklung. Yang keempat, keranjang anyaman bambu yang dihias dengan motif upacara. Yang kelima, bantal dari kain flanel yang diisi alat musik kecil. Nah, dari kelima ini kamu pilih yang mana, Kayla, yang mau digambar? Ya, bilang. Nah, ini. Kayla, kamu dengar ya tadi yang Ibu baca ya? Nih ya, Ibu ulangin ya. Ada boneka tari. Yang kedua, ada gantungan kunci wayang. Yang ketiga, lampu hias menyerupai angklung. Yang keempat, keranjang anyam berbentuk berhias upacara sama bantal. Kamu pilih yang mana? Gantungan kunci, Bu. Gantungan kunci berbentuk wayang ya? Ya. Oke. Ya. Oke, kalau gitu siapa lagi yang belum? Udah ya semua ya? Udah. Oke. Bisa digambar kita waktunya karena udah mau habis juga, waktunya sampai minggu depan. Jadi Bu Novi, ini kita sampai 11.15 ya? Iya, betul Bu, 11.15. Oke, kita ada waktu tinggal 15 menit lagi. Jadi kayaknya akan susah ya untuk apa namanya menyelesaikan cuma dalam 15 menit. Tapi di sini untuk di Marga Mulia, Ibu mau pastikan kamu kan banyak teman-teman yang nggak masuk hari ini ya. Apalagi juga ada teman sekelompoknya. Jadi tugas yang punya satu kelompok sama temennya, tolong diceritakan apa yang kita pelajarin hari ini. Kemudian yang pasti tugas kedua ini harus dikumpul di minggu depan. Ya, jadi minggu depan masih boleh membuat sketsa di kelas, tapi hari itu juga tugasnya semua dikumpulkan. Ya, jadi kalau kalian mau mencicil sebagai PR di rumah itu boleh. Ya, jadi kalian bisa bergabung atau kan besok ketemu sama teman-teman kelompoknya, kalian kerjakan bareng, kalian diskusi bareng, silahkan. Tapi yang pasti hasil akhirnya itu sudah jelas, ya,
mau selembar, mau 3 lembar di dalam kertasnya itu mau dikumpulkan semua silakan. Tapi yang pasti ada 1 lembar yang memang paling jelasnya bentuknya seperti apa ya. Bagaikan yang tadi Ibu kayak kasih tahu contohnya yang seperti ini. Mana tadi? Nah, ini kelihatan ya. Kurang lebih kayak gini, ini menyerupai hasil akhirnya. Ini perancangannya. Jadi, misalnya dia bikin selendang, dia perjelas inspirasinya dari si tarian burung ini, dia gambar idenya seperti ini, sampai dia bayangkan hasil selendangnya bisa dipakai seperti ini. Ya, ini minggu depan bisa dikumpul kurang lebih seperti ini dan diberi warna. Ya, jadi Ibu bisa kebayang hasil akhirnya seperti apa. Terus yang kedua, ini contohnya juga seperti ini. Nah, ini dia membuat kerajinan boneka ya. Jadi digambar bonekanya ini di dalam kotak kerajinan. Jadi di sini ada teks ceritanya tentang, di sini dia bikin cerita tentang si tanduk panjang ya. Dia create, mungkin kalian kan belajar literasi ya, di sini mungkin ada cerita tentang si tanduk panjang gitu ya. Kemudian dia bikin boneka si tanduk panjang, dia masukkan dalam kotak hias ya. Ini contoh juga salah satu kerajinan ya. Jadi kalian bebas eksplorasi, bisa bikin apa. Tapi kurang lebih hasil yang dikumpulkan untuk minggu depan itu kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Ya. Oke. Ya, kalau gitu Ibu memastikan lagi ke Jatisari dulu ya. Oke, anak-anak di Jatisari gimana? Ini kita waktunya udah tinggal 10 menit lagi karena juga waktunya nggak cukup untuk kita tunjukkan satu-satu. Jadi kalian dengerin dulu tugas ini, kan kita udah memasuki tugas kedua ya. Tugas kedua itu berakhir di minggu depan. Jadi semua harus udah dikumpul di minggu depan. Nah, jadi yang sekarang kalian kerjakan itu boleh menjadi PR. Tapi kalau misalnya minggu depan kita dalam jam pelajaran masih bisa ada penambahan, kamu mau gambar-gambar lagi, mau kamu selesaikan, itu boleh. Tapi di jam 11 di minggu depan itu semua sudah harus dikumpulkan. Ya. Ya. Oke, jadi udah jelas tadi ya penjelasannya semua. Kalau misalnya, oh ya, kalian kan pasti punya coret-coretannya ya. Coret-coretannya itu kalian kumpulkan juga, tapi hasil akhirnya itu hanya ada di 1 atau 2 lembar kertas HVS dan sudah rapih, sudah berwarna, dan sudah ada penjelasan-penjelasannya. Seperti kayak contoh yang Ibu kasih contoh tadi. Nih kurang lebih seperti ini. Ya, di sini ada desainnya selendang, rancangannya berbentuk gambar burung. Kemudian di sini ada rancangan selendang itu dipakai sebagai contohnya. Atau yang kedua, di sini membuat kotak kerajinan, kotak hias dengan boneka yang dia bikin ceritanya sendiri yang bernama si tanduk panjang. Di dalam kotaknya ada cerita tentang si tanduk panjang. Kemudian dia create kotak hiasnya untuk menaruh boneka ya. Jadi digambar kurang lebih seperti ini. Tapi dengan ide kalian, ada yang kipas mungkin, ada yang gelang dan lain sebagainya. Ya. Oke. Oke, kalau begitu ini yang lain pada di mana ya? Kok pada hilang si Jatisari? Di bawah. Oke. Masih ada ya. Jadi ingat ya, balik lagi ke disiplinan, Ibu juga nilai, kelihatan juga. Dan di situ akan ada penambahan dan pengurangan nilai dari usaha kalian dan disiplin kalian. Ya, Oke. Bu.
Oke. Sambil kita masih punya waktu 5 menit kira-kira ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusiin? Kalau pewarna kayak pensil warna pada punya nggak? Ada yang punya? Ada yang punya? Ada ya? Ya udah, berarti kalau ada yang nggak punya, mungkin bisa pinjem-pinjeman juga, bisa diwarnain di minggu depan di kelas, ya. Kalau misalnya masih belum berwarna. Tapi kalau untuk sketsanya boleh menjadi PR. Yang penting penilaian Ibu yang tadi Ibu bilang ya, kreativitasnya dan sejelas mungkin. Semakin jelas, semakin penilaiannya semakin baik. Kayak misalnya tadi tidak hanya dari satu sisi, misalnya angle-nya apa namanya, sudut pandangnya bisa mungkin tampak atas, tampak samping gitu ya. Nah, semakin detail seperti itu penilaiannya akan semakin bagus. Iya. Ya. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan kita bisa sudahi aja pelajaran hari ini. Tapi kalian boleh juga mau istilahnya asistensi, kalian chat ke WA Ibu, silahkan nanti Ibu bisa balas, insya Allah. Oke, Mbak Novi mungkin ada yang mau ditambahkan? Enggak, Bu. Setelah ini anak-anak akan masuk ke fisika. Fisika, oke, ya udah. Oke, kalau gitu terima kasih buat pelajarannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Oke, Ci. terima kasih ya. Sampai bertemu. Baik, anak-anak, kita jeda 5 menitan ya untuk pelajaran berikutnya. Bu Sekar sudah hadir di ruang Zoom. Nanti kita mulai di 11.15. Silahkan ya kalau pada mau minum dulu. 5 menit ya anak-anak.